أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ini kita ingatkan kembali, ini Madaniyah, ya, turun setelah hijrah. Bahkan ada yang mengatakan turun selama 10 tahun, ya, dari tahun pertama hijrah sampai menjelang wafatnya. Dan isinya surat Al-Baqarah ini ya tentang syariat. Ya, kalau Makkiyah itu kebanyakan tentang tauhid, tentang akidah. Jadi kalau Al-Baqarah ini syariat. Dan Al-Baqarah ini 286, ya, tidak mungkin merinci syariat itu. Artinya semua tidak dimasukkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, sebagian besar itu dirinci di surat-surat yang lain. Nah, sehingga ketika ada bahasan tiba-tiba ya, muncul kesan kok tidak seperti tanpa ada hubungan. Artinya ya, ini hubungannya apa? Ini hubungannya apa? Itu ada kesan semacam itu ya karena kita berpatokan kepada Quran terjemah. Ya, tetapi kalau kita melihat asbabun nuzul, kemudian yang kedua kita juga mempelajari tentang hubungan satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, itu bagaikan mata rantai yang tak terputus. Ya, jadi ada hubungan itu, ya, tetapi kita mengetahui itu dari mana? Dari ulama-ulama yang concern tentang hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi kenapa ada kesan? Karena memang Al-Baqarah ini isinya adalah kumpulan dari syariat-syariat yang ada. Ya, jadi bukan rincian ya, jadi kumpulan secara global. Nanti di surat yang lain barulah kemudian dirinci dan diberikan contoh-contoh. Nah, seperti yang kita baca pada saat ini, setelah menjelaskan tentang khamr, tentang perjudian, tiba-tiba muncul yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya, atau mereka hamba-hambaku ini bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya, mulai dari tentang apa yang atau berapa kadar yang harus diinfakkan, lalu kemudian ya setelah mendapatkan jawaban itu baru muncul lagi pertanyaan, ingat ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat kul, katakan Muhammad, ketika mereka bertanya tentang anak yatim ini, islahul lahu khair. Kenapa mereka bertanya? Karena sebelumnya turun ayat ya tentang anak yatim ini, bahwa siapapun tidak boleh mendekati, maksud mendekati di sini ini tidak boleh menggunakan harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim. Ya. Nah, sehingga mereka bertanya di sini ini karena bisa jadi merasa berat. Ya, beratnya kalau kita nggak boleh make, padahal mereka itu hidup bersama kita, punya satu rumah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka kita penuhi. Bagaimana kalau kita tidak boleh menyentuh harta anak yatim?
Karena dulu itu ada anak yatim, nanti kemudian diambil alih oleh saudaranya, tinggal bersama yang saudaranya. Nah, anak yatim ini punya harta warisan. Lalu harta warisan ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati. Kalau jangan dekati lalu menggunakan harta siapa? Ya, apa harta saudaranya? Nah, sebagian mereka ada yang merasa kesulitan. Sementara untuk kita saja masih banyak kekurangan. Ini anak yatim kaya, ini anak yatim punya harta warisan. Masa nggak boleh dipakai sama sekali? Jadi ada kekhawatiran sekaligus juga merasa susah untuk ya masalah yang satu ini. Maka mereka bertanya lebih luas lagi, barulah kemudian ada jawaban islahun lahum khair. Jadi pertama jawab mereka yang bertanya itu Muhammad. Jadi melakukan perbaikan, artinya melakukan perbaikan ini memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu lebih baik. Ya prinsipnya. Jadi kalau memperbaiki itu dengan apa? Ya kan nggak dibatasi. Ya, artinya dengan cara apapun, yang penting untuk kebaikan mereka itu boleh. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian memang mau menggabung, ya menggabung di sini ini artinya menggabung harta anak yatim dengan harta kalian itu dijadikan satu gitu, nggak apa-apa. Fa ikhwanukum itu sudah menjadi saudaramu. Ya. Dan kalau seandainya memang ada di antara kalian yang berniat ingin menguasai anak yatim hartanya ini, ya, Allah Maha tahu itu. Ya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya siapa mereka yang melakukan kerusakan dan siapa di antara mereka yang mau perbaikan. Artinya yang menggunakan harta anak yatim ini untuk menguasai dengan mereka yang ingin melakukan perbaikan, nah, Allah tahu. Tapi pada prinsipnya boleh. Sehingga ada keringanan semacam ini, sahabat-sahabat yang mengurus anak yatim itu menjadi lapang. Artinya dia tidak takut terkena pasal wala taqrabu malal yatim. Dan memang untuk hal-hal yang sifatnya bukan akidah atau bukan tauhid itu, ketika awalnya ini dilarang lalu kemudian dibolehkan, itu melalui proses. Nah, proses ini sesungguhnya satu untuk memberi kemudahan, kemudian yang kedua agar mereka ini tidak terkejut, ya, tidak kaget. Ya, ada sesuatu jadi kebiasaan di tengah-tengah mereka, tiba-tiba diharamkan. Nah, mereka tentu akan terkejut. Makanya diproses sedikit demi sedikit. Nah, begitupun dengan minuman keras. Pada pertemuan yang lalu kan kita jelaskan awal mulanya, ya, untuk minuman keras ini tidak dilarang. Ya, cuma larangannya itu kalau yang namanya khamr itu ada manfaat, ada mudarat. Ya, tapi mudaratnya kan lebih banyak daripada manfaat. Nah, berikutnya turun lagi ayat, ya, yang menjelaskan kalian kalau mau sholat jangan mabuk. Artinya jangan minuman beralkohol itu hindari kalau mau sholat. Nah, ketika mereka sudah terbiasa menghindari khamr sebelum sholat, nah barulah kemudian ditegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu semua amalan buruk dan itu dari setan, hindari. Barulah mereka bisa menghindari itu semua gitu. Tapi kalau masalah akidah, masalah tauhid, ya dari sejak awal Nabi sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa, sembahlah Dia. Itu nggak ada proses-proses boleh menyembah patung dulu gitu, enggak, ya, atau boleh menganggap patung ini sebagai wasilah saja, tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala nggak ada perintah kayak begitu. Ya, jadi langsung kalau untuk urusan akidah atau tauhid ini langsung dengan tegas, ya, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walau sya'allahu la'anatakum minallah azizun hakim. Kalau Allah mau,
maka Allah akan mempersulit kalian. Artinya lau sya'allahu la'anatakum di sini ini, ya sudah, kalau memang kalian ini mau melakukan perbaikan dan mau menggunakan harta anak yatim itu untuk kebaikan mereka, ya Allah Maha tahu dan Allah akan memberi yang terbaik untuk kalian. Tapi kalau ada di antara kalian yang mau menggunakan harta kekayaan itu untuk mempersulit atau untuk menguasai harta anak yatim itu, Allah bisa saja ya menghancurkan ataupun mempersulit kalian. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mungkin Allah lakukan itu karena kamu ya sedang berhadapan atau mengurus anak yatim. Nah, ada yang menjadi penjelasan kalau di rumah kita itu ada anak yatim atau dititipkan kepada kita. Ada yang mengatakan begini, selama kita gunakan harta anak yatim itu dengan baik, lalu kemudian tidak sengaja ternyata kekayaan anak yatim ini terpakai, itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak apa-apa. Bahkan sampai ada yang mengatakan lebih ekstrim lagi. Jadi kalau memang itu ada anak yatim, tiba-tiba harta kekayaannya dia pakai untuk sesuatu yang nggak ada hubungan dengan kepentingan anak yatim, itu pun tidak menyebabkan kamu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama anak yatim itu masih tinggal di rumah tersebut, sehingga Nabi SAW memperkuat jika di rumah itu ada anak yatim, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi keberkahan, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi intinya jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Nanti kalau seumpama hartanya kepake, nanti kalau seumpama kita nggak bisa merawat, nanti kita dibeginikan, begitu enggak. Ya Allah kalau mau la'anatakum, Allah akan persulit kalian. Tapi menggunakan kalimat lau. Lau itu untuk pengandaian sesuatu yang mustahil, artinya nggak mungkin. Innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha gagah perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya Maha perkasa di sini ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang bisa melawan. Tapi walaupun demikian Allah Maha bijaksana. Nah, ayat 221 tiba-tiba melarang orang-orang yang beriman itu untuk menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Artinya musyrik di sini kan non muslim. Ya. Jadi ada pelarangan, apa hubungannya? Ya. Jadi hubungannya, ya, pertama agama ini kan bukan hanya untuk dunia, ya, tetapi juga untuk akhirat. Artinya syariat itu linailis sa'adah fid daraini, untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apapun permasalahan yang ada di dalam hidup dan kehidupan ini, nah itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya nanti di kemudian hari muncul sesuatu di mana Allah belum menjelaskan dan Nabi juga belum memberikan contoh, Nabi dari sejak awal itu sudah menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Itu bahasa kasarnya itu udah apa aja yang muncul di kemudian hari, selama itu baik, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan norma masyarakat kalian, itu ma'ruf. Ya, setiap ma'ruf itu adalah sedekah, artinya bernilai semuanya. Walaupun ini nggak ada nih perintah dari Allah, ini nggak pernah ada nih contoh dari Nabi, tapi itu baik. Baik itu artinya tidak bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat. Itu baik dan bernilai sedekah. Ya. Jadi ini hubungan yang pertama. Ya, jadi ketika menjelaskan tentang anak yatim tiba-tiba meneraskan tentang pernikahan karena ini bagian atau sisi kehidupan manusia. Dan itu mesti dilalui oleh manusia permasalahan ini. Itu hubungan umum. Lalu yang kedua,
wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbaikan. Siapapun yang ingin menciptakan satu kebaikan yang tidak bertentangan ya dengan agama dan masyarakat itu diridhoi oleh Allah. Ya, Nabi SAW paling suka itu. Nah, pernikahan ini termasuk bagian daripada syariat dan tujuannya adalah linailis sa'adah fid darain, untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai pernikahan ini menjadi sesuatu yang merusak ketenangan. Pernikahan ini akan merusak keturunan. Pernikahan ini akan menutup kemungkinan kita masuk surganya Allah gitu. Nah, maka ini diatur. Ya. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kebaikan. Nah, maka wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab, apakah mereka menyekutukan Allah? Iya, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang membawa Al-Qur'an ini, ya ahlul kitab itu baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka ini menyekutukan Allah. Apa bukti menyekutukannya Allah itu? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Ya, Nasrani Isa. Sementara orang musyrik kan jelas malaikat itu katanya putri-putrinya atau anak-anak perempuannya Tuhan. Ya, subhanallah. Ya, jadi maha suci Allah dari ketetapan-ketetapan yang gak berdasar itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi terbebas Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Ya, maka mereka ahlul kitab itu kategorinya adalah kategori orang yang menyekutukan Allah. Ya, orang menyekutukan Allah itu lebih kotor, lebih najis daripada orang yang minum khamar, orang yang main judi, ya, orang yang menzolimi anak yatim, itu hubungannya, ya. Karena sebelumnya kan ditanya itu tentang khamar, tentang yatim. Ada orang minum khamar mabuk, lalu ketemu dengan kita, kita hormati, kita cium tangan, kita cium kepalanya, gitu. Boleh nggak? Dan kalaupun boleh, siapa yang mau? Orang lagi mabuk. Ada orang main judi, tiba-tiba kita cium tangan bolak-balik sama dia. Wah, ini judinya judi akhirat ini katanya. Ya, nggak ada, sekira nggak mau ya. Ya, ada yang berzina, udah jelas-jelas dia itu penzina, dihormati betul-betul, ya. Atau orang yang melakukan pembunuhan selama, nggak ada yang berani mendekati, dan siapa yang mau menghormati? Nah, tiba-tiba ada orang menyekutukan Allah, menganggap Tuhan itu punya anak, dihormati, dicium kepalanya, itu kayak sandiwara berapa minggu yang lalu itu, ya, di negeri mana itu, di Konoha. Itu bagaimana, wong? Tidak ada kejahatan, tidak ada kezaliman yang paling fatal itu adalah ketika seseorang itu menyekutukan Allah. Udah nggak ada kejahatan yang paling besar itu kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berani sama Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah punya anak? Masa Allah punya asisten lah? Allah itu punya titisan. Itu paling zalim gitu. Ya, tiba-tiba dicium tangan lalu kemudian dipeluk-peluk segala macam. Ya, kenapa nggak meluk? Ya, orang yang mabok itu saja sekalian gitu ya. Dosanya lebih ringan daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini tegas, la tankihul musyrikat hatta yu'mina. Jangan menikahi wanita-wanita musyrikah. Ya, apapun alasannya sebelum dia betul-betul beriman. Hatta yu'minna. Kayak dulu kita punya presiden tuh, istrinya kan mualaf itu. Ya, Ibu Irina itu, ya, itu kan non muslim, tapi ketika menikah dia masuk Islam, gitu ya.
Dari mana kita mengetahui? Ya, kadang-kadang pakai jilbab, kadang-kadang enggak gitu. Yang penting pakai jilbab aja kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang pakai gitu. Yang penting dia ya mukmin aja. Ya terserah dia, artinya mau benar-benar melaksanakan syariat itu atau tidak. Yang jelas dia sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Ya, dia ini sebagai mukmin, artinya boleh dinikahi. Jangan ada alasan macam-macam, nggak apa-apa, nanti aja kalau sudah menikah baru saya Islamkan. Gagal rata-rata itu. Ya, kayak Menteri Pendidikan kita yang kemarin. Iya, iya kan Muslim dia, tiba-tiba istrinya non Muslim. Awalnya itu pernah ada yang menasihati, ya, cuma dia bilang enggak, nanti juga masuk Islam, enggak, nanti juga malah kemudian ikut-ikutan, ya. Itu banyak kasus-kasus kayak begitu itu. Kita contohkan tokoh-tokoh kayak begitu itu ya di sekitar kita juga sebetulnya banyak ya. Jadi jangan ada alasan apapun yang membuat muslim itu menikah dengan non muslim. Jangan kemudian ada alasan ini tidak toleran. Bukan masalah toleran atau tidak toleran ya. Ini masalah ketenangan. Jadi Islam mengajarkan itu agar umatnya itu tenang. Jadi nanti ke depan itu tidak dihantui oleh rasa takut dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang kalah ya dengan keinginan anak. Udah dinasihati tetap saya tanggung jawab Pak gitu. Ya, enggak bakal bisa. Tanggung jawab juga karena lagi ada nafsu. Ya, nanti kalau nafsu itu sudah hilang, ya sudah kemudian yang terjadi apa? Dulu kan kecelakaan saja, dulu kan nggak sengaja, dulu kan katanya gitu, ya. Jadi padahal dulu, makanya kalau ada kasus kayak begini, ini ada orang tua menghadapi anak kayak begitu, direkam, gitu ya. Jadi direkam nasihatnya itu. Coba pernyataannya apa? Pernyataannya pernyataan dalam kondisi dia masih apa istilahnya punya kemampuan untuk berdalih dan lain sebagainya. Kan banyak Pak kasus-kasus. Di satu waktu dia begini, nanti di waktu yang lain kan berbeda. Saya banyak ya melihat ada orang-orang yang konsultasi sama saya dari mulai orang ditagih hutang, gitu ya. Lalu saya ceritakan, iya memang orang kalau mau utang itu ramah, ya bahasanya bagus gitu. Tapi nanti ketika ditagih pas dia nggak punya, kata-katanya sudah nggak teratur sudah. Ya, atau sama seperti kemarin juga ada kasus masalah warisan. Ya, jadi ketika meninggal orang tuanya, anak-anaknya ini kan harus membagi warisan itu. Lalu anak-anak ini kalau udah mapan semua, mau dibagi kayak begitu itu dia ngomongnya apa? Udah saya emang nggak usah dapat bagian, gitu. Nah terus gimana ini? Udah semua buat ibu aja. Wih, luar biasa anak-anaknya ini. Jadi nggak dibagi, nggak usah. Gitu. Karena semuanya sudah mapan. Tiba-tiba terjadi pandemi. Usaha mereka pada bangkrut. Ya, sementara ibunya kekayaan dari bapaknya ini warisan ini masih utuh. Ya, karena di sini bangkrut, sini bangkrut, sini bangkrut. Semuanya nuntut. Bu, dibagi warisan. Astagfirullah. Dulu mau dibagi nggak mau. Makanya kalau ada kasus rekam. Gitu ya. Direkam tanda tangan di atas materai, bila perlu notaris. Dia nggak mau bagian. Padahal di dalam Islam itu mau ataupun tidak mau tetap dibagi. Bagi dulu ini sekian persen, ini sekian persen, sekian persen. Nah setelah itu disahkan di notaris. Nah setelah itu baru kemudian ada ijab kabul yang lain. Ibu, bagian saya sepersekian ini saya berikan ke ibu. Ini bagian seperti itu, dan itu pun harus pengetahuan notaris. Nah nanti kalau mereka bangkrut mau nuntut apa yang mau dituntut, ada suratnya. Cuma karena nggak ada surat, akhirnya kemudian dulu kan kamu siapa yang ngomong begitu? Saya kan waktu itu cuma bercanda doang, Mak, kata gitu. Semacam-macam sudah. Ya, nah pernikahan pun sama seperti itu. Jadi karena nafsu yang dia kedepankan, dinasihati jangan nanti terjadi apa? Enggak, saya tanggung jawab. Ya, nanti kalau istrimu nggak mau masuk Islam, saya akan arahkan. Ya, bahkan anak-anak saya semua nanti akan saya didik sesuai dengan keyakinan saya kayak gitu. Faktanya mah nggak bisa, malah dia yang ikut ya agama istrinya.
Ya, makanya jangan main-main dengan agama. Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Kalimat hatta itu kan ya artinya pengecualian. Ya, artinya sampai dia betul-betul beriman baru nikahi. Kalau kondisi demikian, nah dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jadi budak perempuan, ya, hamba sahaya perempuan itu, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, sekalipun dia ini kaya raya, sekalipun dia ini cantik, sekalipun dia ini anak pejabat, semua begitu. Ya, tetap lebih baik budak sahaya yang beriman. Bayangkan, sampai Allah mengatakan wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Walau a'jabatkum itu sekalipun wanita musyrik ini membuat kalian jatuh hati. Sekalipun wanita yang musyrik ini menawan hatimu, artinya menarik hatimu, tetap kalau disuruh milih, pilihan Allah itu hamba sahaya, budak wanita lebih baik, ya, daripada wanita yang musyrikah. Padahal dia kaya, padahal dia cantik, padahal nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kecantikan itu akan pudar sesuai atau mengikuti zaman. Ya, paling 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun deh paling nggak gitu kecantikan itu bisa dijaga. Ya, berikutnya kan keriput. Ya, kekayaan. Yang namanya kekayaan itu kalau nggak pintar-pintar mengelola hancur. Ya, apalagi anak jabatan, emang berapa lama dia menjabat, berapa tahun dia seumur hidup. Ya, jadi pada saat dia sudah tidak menjabat itu sama dengan masyarakat yang lain. Ya, bahkan tidak ada yang menghormati kadang-kadang. Ya, nah makanya apa yang membuat kamu tertarik itu? Ya, sudahlah ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang tidak ada pilihan, terpaksa memilih wanita atau budak saya. Maksud budak saya di sini ini ya tentu kalau sekarang kan nggak ada. Ya. Jadi maksud nggak ada di sini artinya wanita yang biasa, yang paras, tidak terlalu cantik, kekayaan juga tidak, ya, karena memang orang tuanya juga keadaannya pas-pasan gitu, dan dia juga bukan pejabat, tapi dia beriman, tapi dia soleha, itu lebih baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan memerintahkan umat ini ya agar menikahi wanita-wanita itu karena apa? Li jamaliha, ya pilih karena cantiknya. Karena Nabi tahu rata-rata manusia atau laki-laki itu kan milihnya kan begitu gitu ya. Nafsu yang memilih wanita yang cantik parasnya, li jamaliha. Yang kedua, walimaliha, karena hartanya, karena anak orang kaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, linasabiha, karena keturunannya. Baru yang keempat, lidiniha, agamanya. Fadfar bidzatid din. Nah, kalau untuk memilih dari keempat ini, pilih yang agamanya bagus. Taribat yadak, selamat kamu. Ya, jadi dari 4 pilihan ini, pilihan yang terakhir ini yang harus diutamakan. Pilih agamanya. Ya, jamal nggak terlalu, mal juga nggak kaya-kaya amat, nasab juga biasa-biasa aja, tapi soleha. Ya, tapi dia baik gitu. Pilih fadfar taribat yadak. Taribat yadak itu artinya ya tangan kamu itu nanti akan, maksud tangan kamu itu kamu akan bahagia. Ya, taribat yadakan. Tapi kalau fokusnya kali jamaliha, ya itu tadi baru menikah tiba-tiba ada gempa gitu, dia kena bongkahan tembok itu, mukanya hancur, dioperasi, ya Allah, ya mau nyari apanya gitu. Atau baru menikah besok latihan masak, ya karena belum pernah masak, ya akhirnya kemudian ya keduruk, bukan keduruk itu bahasa Spanyol. Jadi artinya kebakar semua mukanya, mau ngomong apa dia? Ya, jadi jamalnya itu nggak akan menentukan pernikahan itu baik atau tidak, ya. Apalagi limaliha, baru nikah karena pernikahan, baru 2 hari mertuanya ditangkap koruptor gitu oleh KPK, bangkrut semuanya. Apa yang mau diharapkan? Ya kan nggak ada, ya.
wali nasabiha keturunannya, ternyata baru beberapa hari ketahuan ternyata bukan keturunan orang baik, ternyata dia tuh pinter mempoles doang, ternyata dia pinter main di media sosial doang, padahal mah keturunan nggak jelas. Ya, jadi semua itu, makanya pilih agama. Ya, fadfar bidatin taribat yada. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan kalian, hai orang tua, kalau yang pertama kan wala tankihu, ya kalian itu artinya kita sebagai mukmin nih. Nah sekarang posisi kita sebagai orang tua, ya, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sebagai orang tua, wala tunkihul musyrikin, kalian jangan menikahkan anak-anak perempuan kalian itu ya dengan orang-orang musyrik. Ya, artinya dengan laki-laki musyrik. Ya. Hatta yu'minu, sampai betul-betul mereka ini beriman. Ya. Cuma kita juga harus waspada, karena kadang-kadang ada laki-laki yang mau sama anak kita karena dia non muslim, akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Nah, itu kita juga harus tahu itu. Ya, kita tanya sama teman-teman dekatnya itu, jangan-jangan ada misi terselubung. Ya, karena diduga ya banyak pemuda-pemuda yang non muslim itu ya mereka ini pura-pura masuk Islam hanya untuk memurtadkan keluarga-keluarga muslim. Nah, itu yang khawatir. Makanya kalau ada dia non muslim ditahan. Ya, artinya ditahan itu jangan buru-buru ngambil keputusan. Ya, biarkan dia masuk Islam itu secara alami. Ya, artinya prosesnya itu jangan proses pemaksaan ataupun karena pernikahan, jangan. Ya, dulu ada di Cikarang yang mau melamar dia non muslim. Ya, sudah lama itu proses itu. Ya, terus dinanti-nanti. Saya bilang gini, di samping memang nunggu proses tersebut, mintalah petunjuk sama Allah, bangun malam, sudah mengeluh sama Allah tentang anak ini yang mau dilamar atau yang mau dinikahi oleh non muslim ini, minta yang terbaik. Udah berapa bulan gitu, bahkan sudah mau ditentukan hari pernikahannya, ya, dan dia sudah masuk Islam itu. Sebulan masuk Islam, dia memutuskan nggak jadi melamar, nggak jadi menikah. Lalu kemudian dia konsultasi lagi sama Pak, bersyukur, ya. Jadi Allah ngasih yang terbaik itu. Tapi dia sudah masuk Islam, bersyukur ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Ya, bisa jadi dia masuk Islam itu karena hanya ingin menikah doang. Lalu kemudian Allah batalkan pernikahan itu. Jadi ini merupakan nikmat yang luar biasa. Jadi jangan menyesal, aduh anak saya nggak jadi nikah. Jangan, bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita pandai bersyukur, nanti Allah akan milih yang terbaik. Jadi wala tunkihul musyrikin. Jadi kalau ada laki-laki yang musyrik datang mau melamar anak kita nih, ya jangan kamu nikahkan sampai betul-betul beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak laki-laki hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik sekalipun menarik hati kalian. Walau a'jabakum. Datang bawa mobil mewah, ya, jam tangan yang dibawa bagus, apalagi kemudian dibumbui dengan cerita macam-macam tentang kekayaan dan lain sebagainya. Kalau dia non muslim, jangan. Ya. Atau ada pernah kejadian, ada di kampung itu gadis desa, ya, bunganya, udah banyak yang lamar, ditolak. Dia tahu kelemahan bapaknya ini. Akhirnya kemudian dia muslim yang kita ceritakan ini. Ya, dia muslim tapi orang nggak punya pengalaman kemarin teman-temannya banyak yang mau pada ditolak. Akhirnya kemudian dia datang, ditongkrongin mobil Mercy, tahu berapa ya Mercy, hebat tuh tahun, ya sekitar sebelum tahun 90 lah, ya. Jadi begitu melihat ada Mercy nongkrong di depan rumah kayak begitu tuh, kaget dia. Dia lupa, meski kan ditanya nasabnya, ditanya asal usulnya, enggak, karena sudah nongkrong mobil kayak begitu itu langsung disetujui. Berarti memang betul-betul matre memang bapaknya, ya.
Wah, dia seneng, langsung aja dilamar, nggak lama kemudian dinikahi. Ya, begitu udah 2 bulan pernikahan baru tahu ternyata dia itu driver, ya, supir Habib di Bogor. Saya masih ingat itu. Ya, jadi Habib Abu Bakar almarhum Al-Maghfurlah itu, ya itu dikenal dengan Habib Ucang di Bogor itu. Ya, Abu Bakar itu sudah tua tapi belum nikah, tapi dia punya karena jadwal kegiatan dia padat, ya dia punya supir. Nah, supirnya ini ya orang biasa, dia orang nggak punya. Jadi cara menundukkan wanitanya itu dengan dikira orang kaya kan, ternyata supir. Apa yang diambil tindakan oleh mertuanya? Lah, udah hamil mau diapain? Gitu, anaknya sudah hamil. Ya, aja karena udah dengan terpaksa udah diterima apa adanya. Tapi alhamdulillah anaknya itu jadi ustadz semua itu. Ya karena memang karena dia menarik itu karena hanya untuk menundukkan bapaknya doang. Ya. Itu sebenarnya kasus lain. Artinya banyak orang yang terkesima dengan mati. Ya. Jadi silau dia dengan kekayaan itu, maka dinikahkanlah putrinya itu walaupun dia non muslim. Ya, yang laki-laki yang biasa tapi dia mukmin tapi dia baik, itu lebih baik. Ya, tetap lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala walau aja baku. Ya, sekalipun membuat hatimu tertarik. Wah, ini kalau nikah ini nanti kekayaan saya terangkat, nanti akan diberikan warisannya. Ya, udah yang penting dia baik. Ulaika yad'una ilan nar. Kenapa dilarang? Karena orang-orang musyrikah itu dipastikan, Pak. Ya, dipastikan mereka ini akan tetap mengajak kepada an-nar. Maksud kepada neraka itu mengajak kepada kesesatan, artinya mengajak kepada agama mereka. Sengaja atau sengaja, dirasa ataupun tidak gitu. Ya, Allah kan zat yang maha tahu. Jadi ulaika yad'una ilan nar. Ya. Mereka itu akan mengajak kepada neraka. Sementara orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala walaupun memang berat secara nafsu sumpama, ketahuilah wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'izni. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kepada atau menyeru kepada surga dan ampunan, ya, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, dan dia menjelaskan ayat-ayat. Maksud menjelaskan di sini syariat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya mereka ini betul-betul mau mengamalkan itu demi kebaikan mereka, demi agar mereka itu mendapat kebaikan dunia dan akhirat. La'allahum yatadzakkarun, agar manusia ini terutama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul menjadikan semua ayat-ayat Allah sebagai pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Nah, ayat dua-duanya wa yas'alunaka 'anil mahir, melompat langsung. Pernikahan belum, tiba-tiba sudah bertanya tentang haid. Apa hubungannya? Ya hubungannya jelas, ini kan proses pernikahan di atas itu. Ya, jadi ataupun tidak, ya, jadi karena mereka beriman lalu kemudian dinikahi gitu. Ya, kalaupun tidak karena mereka mengikuti syariat tetapi kemudian dapat pilihan yang terbaik. Ya. Dan kemudian apa sih yang menyebabkan seseorang itu mau menikah? Gitu ya. Satu, ya tentu kalau kajian agama karena menikah itu sunnah. Kemudian yang kedua, ya ingin punya keturunan, ya. Lalu kemudian yang ketiga ingin memperoleh ketenangan. Dan yang keempat kadang-kadang ini karena nafsu, itu yang paling banyak. Ya, jadi karena nafsu. Maka karena pernikahan ini artinya sudah ada dan memang pasti ada dan itu pasti dilalui oleh siapapun. Kecuali yang Katolik, yang pendeta ataupun biarawati segala macam. Tetapi kan kalau cerita-ceritanya mereka katanya gak kawin bohong, gak kawin gitu. Ya, jadi faktanya kan banyak difilmin oleh Hollywood itu. Ya, tentang perselingkuhan dan lain sebagainya itu. Ya buat apa nutup-nutupi? Ngapain nggak kawin kebo aja kawin gitu ya? Masa mereka kemudian nggak mau kawin alasan demi menjaga kesucian dan lain sebagainya. Justru dengan nikah itu orang bisa menjadi lebih suci lagi artinya jiwanya itu karena tenangan yang dia dapatkan. Wa yas'alunaka 'anil mahiyad.
Lalu mereka hamba-hamba bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang mahid, tentang wanita yang haid. Wanita yang haid ini yang dimaksud adalah wanita yang sudah menikah lalu kemudian haid. Dan memang wanita itu punya jadwal rutin bulanan, ya. Nggak ada wanita yang nggak haid itu kecuali penduduk surga, gitu ya. Kalau penduduk surga nggak ada haid. Itu kalau seandainya haid itu perusahaan itu bisa dibawa ke sana, itu perusahaan ini pempesnya itu ya. Nggak ada yang haid itu, ya. Masa kalau nggak percaya coba dah, ya mati dulu berarti. Oh, yang berbicara itu syariat. Jadi jangan sampai ada syariat menyatakan begini lalu kemudian kok kayak udah pengalaman aja katanya. Ya cerita tentang surga, cerita tentang neraka karena Allah yang cerita. Ya. Lalu dijelaskan oleh Nabi. Masa kita nggak percaya? Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Ya. Masa kemudian mengatakan ini halusinasi doang ini katanya ulama-ulama ini. Ya, jadi ketika mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid ini, lagi-lagi hubungannya ya karena memang pernikahan itu di antara 4 poin tadi itu karena nafsu. Nah, sekarang nafsu ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Ramadan datang ada hadis mengatakan itu kan yang dibelenggukan setan bukan nafsu. Ya. Kenapa bukan nafsu? Sebab nafsu kalau dibelenggu itu mati semuanya. So, apa yang jadi keinginan kita ini selama ini kan dasarnya kebanyakan nafsu. Mau makan nafsu, mau bekerja nafsu, mau apa saja nafsu dasarnya. Kalau itu dibelenggu mati semua. Makanya setan yang dibelenggu. Wasufidatis syayatin. Tapi nafsu ini kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu itu yang amarah, ya. Ada nafsu itu yang lawwamah, ada nafsu itu yang mutmainnah katanya. Jadi kalau nafsu yang amarah itu condong untuk melakukan keburukan. Kalau lawwamah itu nafsu yang senantiasa menyesal, ya. Kemudian ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu dia bisa mengontrol nafsu itu. Nafsu itu dipakai hanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau ingin melakukan hubungan dengan istri, apakah itu nafsu yang baik? Kalau dengan istri baik dan berpahala, ya. Dan itu pernah ditanya oleh Aisyah itu ketika Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum sadaqah. Ketika kamu mencampuri atau menggauli istrimu itu sedekah itu. Lalu kata Aisyah, masa enak-enak begitu sedekah kayak gitu. Ya. Lalu apa kata Nabi? Nah sekarang kalau seandainya laki-laki itu meletakkan itu nafsu itu kepada yang bukan istrinya, berdosa atau berpahala? Berdosa. Berarti kalau itu istrinya, ya berpahala. Lawan dari dosa kan berpahala. Jadi wa fi budhi ahadikum sedekah. Jadi sedekah itu, ya. Maka kemudian diatur nafsu ini, maka bagi wanita ini kemudian sebulan sekali itu ada rutinitas haid. Di samping memang keutamaan haid juga banyak dibahas. Itu haid itu kan untuk mengontrol ya kadar emas dalam tubuhnya katanya. Ya, kemudian yang kedua haid itu kan untuk ya sebagai jalan ataupun proses untuk memperoleh keturunan. Ya, macam-macam sudah haid itu keutamaannya itu. Maka perempuan harus bangga ada kesempatan untuk haid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan wanita menggunakan perhiasan emas. Beda dengan laki-laki, laki diharamkan oleh Nabi. Sebab apa? Ternyata hubungannya dengan haid tadi. Kalau laki-laki itu haid, maka silakan pakai emas. Ya. Jadi perempuan pakai emas itu karena apa? Karena dia haid. Ya. Itu bagus bagi perempuan untuk apa istilahnya, untuk netralisir, kemudian yang kedua untuk menyeimbangkan. Ya. Jadi ada yang dia keluarkan, kemudian dipertahankan dengan emas tadi. Ketika bertanya tentang haid, kul huwa ada. Haid itu kotor. Ya. Haid itu kotor. Fa'tazilun nisa fil mahir. Fa'tazilun nisa, maka jauhkan istri-istrimu itu fil mahid pada saat haid. Orang Yahudi ya ketika ayat ini tuh. Ya bisa jadi ditanyakan juga karena orang Yahudi itu kalau istrinya lagi haid itu benar-benar dipisah, artinya benar-benar diasingkan dia. Ya.
nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh apalagi melakukan hubungan, benar-benar kotor gitu ya, ini wanita kotor gitu, itu kan jahat banget gitu ya. Nah ini didengar oleh orang-orang Muslim di Madinah ini kelakuan orang Yahudi itu, makanya ditanyakan ya, iya memang haid itu adalah darah kotor, tetapi darah kotor dalam fikih itu kan biasa disebut dengan istihadah, darah istihadah ya. Jadi ini kotor, azza itu kan penyakit. Kenapa dikatakan penyakit itu? Karena memang ya ini kalau seumpama tidak keluar itu akan mempengaruhi fisik secara keseluruhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sayang dikeluarkan itu bersama darah tadi itu, tapi kemudian diimbangi dengan emas ya. Makanya kalau istri ada yang nggak pakai emas itu dianjurkan walaupun cuma segeram ya, karena ada perempuan yang nggak suka emas ya, makanya dianjurkan. Karena apa? Ini untuk menyeimbangkan ya keadaan fisiknya, karena dikeluarkan setiap bulan tadi itu darah haid itu. Fa'tazilun nisa fil mahid ya. Jadi dijauhi istri-istri ya pada saat haid. Tapi ada yang mengatakan mahid itu artinya kan tempat ya, tempat haidnya. Jadi yang dijauhi itu bukan istrinya tetapi fil mahid ya. Jadi bukan istrinya tetapi tempat keluar haidnya doang yang dijauhin ya. Maksud dijauhin itu bagaimana? Artinya jangan didekat-dekat. Jangan dekat-dekat itu bagaimana? Jangan disentuh. Jangan sentuh itu bagaimana? Ya udah, nggak usah perlu penjelasan. Jadi hanya mahidnya saja yang nggak boleh, gitu ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati tempat itu kecuali kalau benar-benar suci. Ya. Berarti kalau nggak boleh mahid, selain mahid boleh nggak? Boleh. Kalau orang Yahudi nggak boleh. Ya. Maksud boleh itu boleh dari sekatas semua boleh ya. Bahkan Nabi SAW juga pernah di dalam kitab Bulughul Maram itu diceritakan oleh Aisyah itu kalau pas lagi haid ya, itu kemudian pas Nabi datang ke rumahnya atau bergilir di rumahnya itu Aisyah sedang haid. Lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ya karena Nabi SAW-nya mau ya, maka kemudian yang dilakukan adalah ya hanya sebatas tempat haidnya saja yang nggak boleh disentuh. Selain itu bebas ya. Artinya bebas di situ itu apapun jika mendatangkan, artinya memuaskan nafsu, silakan ya, asal jangan tempatnya aja, mahidnya saja yang nggak boleh ya. Tapi kalau selain itu boleh ya. Jadi faiza tatoharna, maka apabila si wanita atau istri ini betul dalam keadaan suci, faktuhunna min haitsu amarakumullah. Sudah datangi istrimu itu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud faktuhunna min haitsu amarakumullah? Perintah Allah itu jangan mendekati perempuan dari mahidnya pada saat dia haid. Ya, kemudian yang kedua yang dilarang itu bagian bubur, artinya bagian belakang, itu yang nggak boleh. Selain itu bebas, gaya bebas, mau model apapun nggak ada yang melarang. Masa kemudian harus sesuai ya apa? Binatang nggak punya akal aja kadang-kadang melakukan itu dengan macam-macam cara. Sekarang manusia yang punya akal kayak begitu itu untuk mendatangkan nafsu lalu kemudian dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu hanya perempuan pada waktu haid di tempat mahidnya saja, yang lain boleh. Kemudian yang kedua hanya duburnya saja, itu yang nggak boleh. Selain itu bebas ya. Jadi tentang cara dan lain sebagainya, kalau melihat ayat ini min haitsu amarakumullah, Allah hanya melarang itu doang ya. Selainnya itu diperintah, jadi bebas ya. Adapun kemudian terjadi hal-hal seperti yang dilakukan oleh apa katakanlah ya model apa ya, memegang kemaluan atau mencium kemaluan segala macam, itu larinya ke etika bukan kepada hukum ya. Jadi larinya itu hanya ke etika saja ya. Jadi ke etika, tapi kalau masalah hukum boleh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai at-tawwabin. At-tawwabin itu artinya
orang-orang yang bertobat secara bahasa. Tapi tobat itu ya secara bahasa itu diambil dari kalimat kembali, tabayatubu. Orang yang kembali menyadari kesalahannya lalu mendekatkan diri, itu namanya tobat. Kenapa diakhiri innallaha yuhibbut tawwabin? Pertama ya karena ada anggapan di Madinah itu karena kelakuan orang Yahudi ya. Lalu setelah dia menyadari ya tentang apa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi ini, dia sadar, dia kembali. Nah, taubat semacam ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang terus-menerus ingin mensucikan diri. Artinya, ya kalau menjadi orang suci kan susah, tapi berusaha untuk menjadi orang suci kan kemungkinan. Ya, menjadi orang baik itu memang susah, tapi berusaha untuk menjadi orang baik itu kan memungkinkan. Ya, jadi menjadi orang paling sempurna ya susah, tetapi kalau menuju kesempurnaan itu kan dianjurkan. Ya, jadi Allah suka terhadap orang-orang yang bertobat dan juga menyukai orang-orang yang berusaha untuk mensucikan diri. Kenapa itu diperbolehkan tidak tatahhara faktuhuna min haitsu amarakumullah, ayat 22. Nah, di ayat 23 dijelaskan nisaukum harsun lakum. Istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian bukan mempersonifikasi apa artinya menyederhanakan ya supaya artinya bisa mudah dipahami tentang posisi kedudukan istri bagi laki-laki itu. Hai para laki, istrimu itu ladang sebetulnya buat kalian. Jadi yang namanya ladang itu kan kalau pengen menghasilkan tanaman yang bagus, panen yang bagus, satu cari tanah yang subur ya. Lalu kemudian digemburkan tanah itu, lalu cari bibit yang bagus, dirawat bibit dari berbagai macam penyakit terus sampai tumbuh tunas. Ya, dipastikan kalau dari sejak awal sudah dipersiapkan yang baik, maka nanti pohonnya ini akan berbuah dengan buah yang bagus. Begitupun istri kalian itu seperti ladang. Ya. Artinya seperti ladang itu artinya faktu harsakum annasyitum. Datangi istri-istrimu itu seperti kamu mencangkul ladang-ladangmu itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, sesuai dengan yang kamu mau pun kita kan tahu bagaimana cara supaya pohon ini berbuah. Ya, kita mau nanam duren kan beda dengan nanam nanas, nanam rambutan gitu ya. Kalau nanam durian kan memang harus dirawat betul-betul dari nol. Karena kita pengen punya anak kualitasnya ini bagus. Nah, maka kita harus ekstra. Ya, ekstra di sini ini ya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang bagus gitu. Ya, penyubur-penyuburnya juga kita sudah tahu apa gitu. Ya, kita harus tahu itu sehingga nanti pohon durian ini tumbuh dengan bagus. Nanam pohon durian di Bekasi ya susah. Kecuali ada tambahan-tambahan lain, media-media lain. Ya, jadi media-media lain yang kita masukkan ke dalam ladang tersebut gitu. Baru nanti tumbuh. Fatu harsakum annasyitum, datangi ladangmu itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, kecuali yang dilarang tadi. Ya, dua tadi itu waktu haid, hindari yang mahid. Ya, kemudian kalau lagi haid itu kalau mau didatangi juga hindari yang namanya dubur, tapi selain itu bebas. Wa qaddimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum itu perbaikilah untuk dirimu. Artinya berbuat baiklah untuk dirimu, amalan apapun kerjakan untuk kebaikan-kebaikanmu. Nah, ada yang mengartikan qaddimu li anfusikum di sini ini karena setelah menjelaskan tentang ladang tadi itu, jadi dalam ladang itu gini. Kita mau nanam di Bekasi itu duren. Karena memang nggak tumbuh secara normal, media tanahnya ini kurang. Ya, lalu kita datangkan media dari luar, ya, dan dengan komposisi yang pas itu, lalu kita olah, kita tanam, kita rawat, tumbuh dengan bagus itu. Ya, nah itu qaddimu li anfusikum, artinya kita boleh mendatangkan media-media tadi itu. Maksud media-media itu apa? Ada yang mengatakan gini, ya, boleh pakai obat kuat silakan. Kalau memang itu akan mendatangkan kebaikan untukmu. Boleh mendatangkan obat untuk menyuburkan tanaman. Ya kan ada yang menawarkan madu
Ya, jadi khasiatnya adalah menyuburkan, kan ada itu, ya, atau menyebabkan stamina ini, wah macam-macam sudah. Ya, boleh nggak sih itu? Boleh, waqaddimu li anfusikum, tetapi kemudian ketika berbicara tentang kesehatan, maka cari media-media yang tidak membahayakan tanaman di kemudian hari. Carilah media-media yang sifatnya itu alami saja. Madu campur telur itu kan alami. Ya, daripada kemudian obat-obat beli online segala macam itu, belum tentu bahannya bahan apa itu gitu ya. Dan itu akan berpengaruh kepada anak keturunan. Jadi cari yang alami-alami saja. Waqaddimu li anfusikum wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksud bertakwa di sini nih, takutlah sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa istri ini kan amanat. Ya, istri itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menitipkan anak kepada kita. Ya, maka jangan sampai asal punya anak. Jangan sampai kenikmatan tersalurkan, jangan. Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi jadikan berkeluarga ini sebagai sarana untuk ibadah, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi memotivasi pernikahan itu nisbuddin, katanya, setengah dari agama. Sisanya itu tinggal melakukan ketaatan. Kita udah dapat poin setengah itu. Ya, dalam masalah agama itu dengan nikah. Nah, adapun sisanya kemudian tinggal melaksanakan, ya, ketaatan saja. Wa'lamu annakum mulaku. Kenapa harus bertakwa? Karena memang kita harus tahu, dan memang kita diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah. Jadi, apa yang kita lakukan di dunia termasuk berkeluarga, ketahuilah kita nanti akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya itu, ya, nanti pada hari kiamat itu tentang nikmat yang pernah kamu peroleh. Jadi jangan hanya sekedar nikah yang penting punya anak, nikah yang penting ya hanya melaksanakan sunnah saja, jangan. Nikmati semua itu dan pakai sebagai sarana untuk ibadah. Makanya kalau kita baca kitab Ukudulujen itu, kalau anak-anak pondok tahu itu kitab Ukudulujen itu, saya motivasi setengah agama itu apa? Melihat suami ibadah, gitu ya. Kemudian memegang tangan suami ibadah, kata gitu ya. Jadi mencium ibadah, ya. Apalagi melakukan hubungan suami istri itu ibadah. Jadi ibadah yang paling enak yaitu, kata gitu. Bahkan sampai ketika diajak olahraga pun, ya, udah enakan olahraga di kasur aja, ya, 300 kalori hilang, gitu ya. Samping nikmat kemudian juga sehat, katanya. Bahkan ada yang kemudian memotivasi. Jadi kalau rutin, segala sesuatu kalau dilakukan rutin itu baik, ya. Jadi intinya adalah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Intinya itu. Antum mulaku, kamu akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, Muhammad berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang mukmin itu. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu orang yang nurut, orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang disampaikan ayat-ayat di atas ini, ketika ditaati dengan baik, kasih kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh kebaikan di akhirat. Wala taj'alullahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya, ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang ayat 224 nanti. Ya. Jadi wala taj'alullah, ini janganlah kau jadikan Allah Subhanahu wa taala itu urdatan li aymanikum. Urdah itu artinya penghalang dari sumpah-sumpah yang akan kau lakukan. Apa hubungannya? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, nanti akan kita jelaskan ayat 224 ini. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya, silakan. Ya. Mau nanya terkait masalah kalau dari istri saya, nanti dia kesakitannya, kekayaannya, dan yang terakhir itu agamanya. Kenapa kita yang terakhir agamanya? Ya. Jadi Nabi SAW meletakkan agama terakhir di jamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu paham, ya, bahwa laki-laki itu kebanyakan menetapkan calon pasangan itu ini karena
dominasinya adalah nafsu. Ya, makanya rata-rata mereka ini ya senang menikahi seorang itu yang pertama kali dilihat adalah cantiknya. Coba survei, gitu ya. Ada nggak yang meletakkan agama nomor 1? Jarang itu. Ya, jadi semua mesti paras terlebih dahulu. Kecuali kalau dia udah kenal baik, kecuali kalau dia dijodohkan baru yang kedua, 5 liha. Ya 5 liha ini, waduh, saya usaha kayak begini ini, ntar istri saya nggak punya apa-apa, repot juga. Nah ini kebetulan dia anak orang kaya nih, kan sempat kepikir. Padahal yang namanya perempuan itu kan tanggung jawab suami. Kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, sebetulnya tanggung jawab bapak ibunya kan sudah dibatasi sebenarnya. Ya, cuma ini kadang-kadang seperti yang kasus kemarin saya temukan. Jadi ketika bapaknya ini meninggal, giliran bagi warisan si anak ini nomor 1 paling semangat dia kan udah punya suami. Nah, kenapa laki 2 bagian daripada perempuan? Karena laki-laki ini nanti akan mengayomi si istri, karena laki-laki ini nanti akan bertanggung jawab sebagaimana suami dia bertanggung jawab selama ini. Tapi enggak dalam urusan warisan ini. Enggak, masih tetap gitu. Tapi ketika untuk ketakwaan dia nggak mau. Kalau saya takwa kepada taat kepada suami sekarang, bukan kepada orang tua katanya. Tapi ketika orang tuanya meninggal, ya perebutan warisan dia nomor 1 gitu. Meskinya kan udah serahkan semuanya, itu kalau warisan itu tetap komandannya itu adalah anak laki-laki ya. Nah kemudian linasabiha, nasab itu artinya keturunan, baru jadi pertimbangan. Nah baru lidiniha, kenapa ditaruh yang terakhir? Karena ini bentengnya. Oke, kamu pilih mal silakan, pilih nasab silakan, pilih kecantikan silakan, ya. Tapi yang menjadi dasar paling utama adalah agama. Artinya kalau Jamal ini nggak ada, nasab ini nggak ada, mal ini nggak ada, kebetulan dia anak yatim piatu, tapi agamanya bagus, selamatkan dia. Ya, jadi pilih agamanya, fadfar bidzati, dipilih agama karena akan menguntungkan. Ya, karena agama ini nggak bakal habis. Ya, tapi kalau pilihan ketiga ini kan akan runtuh semuanya ini. Ya, makanya taribat yadaka. Jadi fadfar itu kan secara bahasa artinya menguntungkan. Pilih agama karena ini akan menguntungkanmu. Tapi kalau agamanya ini nggak ada, tiga-tiganya ini bagus semuanya, oke lah dia agama ada, tetapi ya nggak bener lagi dia pemahamannya. Ya ke depan ini akan merusak kebahagiaan, ke depan akan merusak ketenangan. Ya, tapi kalau agamanya bagus, ya si perempuan ini akan sami'na wa ata'na. Walaupun orang tuanya kaya, dia tetap sederhana di hadapan suami. Ya, kondisi apapun dia akan bersama suami. Dia akan membela suami. Dia akan berkorban untuk suami. Nah ini solehah. Ya, tapi kalau agamanya ini kurang, begitu suaminya di PHK, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ya, kemudian yang kedua, ketika melihat suaminya bangkrut, buat apa saya bersuami bangkrut kayak begini? Udah saya minta cerai saja lah. Karena agamanya nggak benar. Tapi kalau agamanya bagus, begitu nikah dia sudah ada janji di dalam dirinya. Saya akan merawat suami saya sehidup atau seumur hidup gitu ya. Ya, coba kalau sehidup semati, kadang-kadang sematinya ini yang berat. Ya, jadi begitu suaminya mati, disuruh mati kan dia nggak mau. Ya, janji masih hidup semati gitu ya. Ketika suaminya mati, dia buru-buru siap-siap dandan segala macam untuk menikah lagi, kan repot. Bukan sehidup semati, makanya sehidup aja udah. Ya, jadi kalau semati itu berat Pak. Ya, giliran mati nggak mau ikut ya. Ya, saya kira itu Pak ya. Jadi pilihan terakhir itu karena dijadikan benteng oleh Nabi. Jadi udah benteng terakhir sudah. Ya, jadi kalau semua ini nggak ada, hancur semua yang tiga. Ya, tapi kalau semua yang tiga nggak ada ninggal agama, itu masih diperbaiki. Karena agama tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah pudar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Kalau agamanya yang didahulukan Ustaz gimana? Agama aja, pokoknya dia agamanya dulu, lalu yang lainnya dilihat. Jadi tadi ini konteksnya adalah konteks umum. Jadi pemahaman umum kebanyakan manusia. Ya. Ada orang tertentu, nah itu bahasanya orang tertentu, gitu. Ya. Orang tertentu itu nggak ngelihat hal-hal kayak begitu. Apakah saya ini termasuk orang yang tertentu? Sepertinya iya, ya.
Saya ketika menerima lamaran anak saya itu, ya, memang anak saya perempuan, artinya nggak ada konsep kayak gini, ya. Tetapi yang saya kedepankan itu agama. Saya nggak melihat dia itu ganteng atau tidak. Saya nggak melihat dia turunan siapa. Saya nggak melihat dia apa kekayaannya juga enggak. Yang saya lihat agama, karena dia hafal Quran. Ayo Bismillah. Ya, jadi ketika kita tantang kayak gitu, saya orang nggak punya. Saya nggak pernah ngelihat punya atau enggak. Ya, jadi yang saya kedepankan adalah agama. Ya, jadi orang tertentu. Jadi kalau secara umum, Nabi menyebut secara umum orang itu lebih condong mengedepankan nafsu, memilih itu. Gitu. Ya, saya kira itu. Kenapa? Ayat 21 kalau kita renungkan lagi masih uang pilihan tiga dari Rasulullah. Kemudian kita melihat ke belakang dalam sejarah Islam, peradaban Islam ketika zaman Rasulullah itu setiap sekarang kita yang kita lakukan setiap kelahiran Nabi itu selalu kita peringati, tetapi jarang sekali Rasulullah itu sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah itu mencari pasangan ini ternyata dengan sahabat. Ya, terakhir Aisyah itu kan putranya Abu Bakar, jadi tidak jauh dari persahabatan itu terus nyambung. Nah sekarang panglima sekarang nggak ada lagi seperti itu. Nah kita semakin jauh, tetapi riwayatnya selalu diperingati setiap bulan Maulid ya, tiap bulan mulai susah maya, tapi kelakuannya nggak pernah kita ikutin, gitu aja. Gimana? Arah kita udah makin jauh aja, tetapi ya itu tadi seremonialnya itu selalu kita rayakan. Ya. Makanya dari tadi kan saya sampaikan, Nabi memberikan kaidah umum itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. Ma'ruf itu dari kalimat al-urf. Urf itu artinya kebiasaan yang terjadi pada diri kita atau yang ada di sekitar kita yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Itu kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Itu sedekah itu. Jadi umum, dari awal Nabi sudah mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini akan terjadi di kemudian hari. Ya, orang nggak bisa mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya Islam ini bisa diterima di mana-mana karena ada konsep as-subut bainal at-tawazun bainas subut wal murunah. Apa subut dan murunah itu? Subut itu artinya ketetapan dari Allah dan Rasul yang sifatnya ini pasti. Ya, itu dipertahankan di dalam agama ini. Kalau menikah dengan orang yang masih kerabat, menikah dengan orang yang jauh, itu bukan masalah subut, itu bukan masalah qat'i, artinya itu pilihan. Oh, saya pengen ikuti Nabi menikahi saudaranya segala macam. Lalu kemudian perintah lain kita disuruh menebarkan, suruh memperbanyak, memiliki jaringan persaudaraannya di mana? Ya. Kalau dulu Nabi dalam konteks memang konteks perjuangan. Orang kalau sudah diikat dengan pernikahan kayak begini nih, itu akan lebih kuat ya pembelaannya. Makanya Nabi menikahi wanitanya. Ini ketua atau pimpinan suku nih. Ini kalau dinikahi anaknya secara otomatis kan dia ikut. Ya, orang menikah itu bukan hanya laki perempuan, tetapi keluarganya itu kan sebenarnya terikat sebenarnya. Ya, makanya ada istilah musyawarah. Musyawarah itu besanan. Ya. Jadi kalimat musyawarah itu. Nah, maka bukan itu sebenarnya yang jadi pijakan, ya. Jadi as-subut yang sudah tetap, yang sudah pasti ini, lalu kemudian dihubungkan dengan murunah. Apa murunah itu? Murunah itu yang sifatnya zonni. Zonni itu artinya tidak mutlak, pilihan. Dan yang menentukan adalah ulama-ulama biasanya. Yang namanya murunah ini.
Ya, kemudian murunah ini juga bisa al-ma'ruf, ya. Jadi dipadukan antara yang mutlak tadi itu, yang benar-benar dari Allah, dari Rasul, yang nggak bisa berubah, dengan yang memungkinkan perubahan di setiap masa, sehingga diterima di mana-mana Islam itu. Nah, sebab kalau kita pengen ikut Nabi SAW itu pakaiannya kayak apa? Ya, kan pakai baju jubah, gitu, pakai gamis. Kita kalau pengen memperingati kelahiran tapi pakaiannya kayak begitu, ya kan repot, Pak. Ya, kita bangga dengan kelahiran Nabi SAW karena memang itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabidzalika falyafrahu, karena kelahiran Nabi itu rahmatan lil alamin. Lalu kemudian kita kaitkan kelahirannya diperingati pakai baju koko. Baju koko itu baju dari mana itu? Ya, kan dari Cina. Ya, mana kata kelahiran Nabi katanya gitu. Ya, memperingati kelahiran Nabi tetapi ya pecinya warna hitam. Emang Nabi pernah pakai peci warna hitam? Kan nggak pernah. Ya, apalagi pakai dasi, pakai jas. Nabi nggak pernah pakai jas itu gitu. Jadi nggak bisa dikaitkan ke sana. Ya, jadi kita harus lihat mana yang subut, mana yang muruna. Ya, jadi kalau pijakannya hanya apa-apa, ya kalau memperingati bangga dengan kelahiran Nabi, ya minumnya Nabi itu pakai apa? Nabi pernah mengajarkan minum pakai botol santri, kan nggak ada. Ya, bahkan dulu botolnya itu muknya itu yang pernah diarak di daerah mana itu, negara Sisan itu ya. Kan gelasnya itu kan unik gitu, jadi dipegang dengan kedua tangan. Ya, apa kita mau seperti itu? Ya, kan nggak, itu bagian daripada muruna itu. Ya, itu nggak usah dikait-kaitkan. Makanya kullu ma'rufin shadaqah, sudah segala apapun fasilitas hidup yang mengarah kepada terlaksananya perbuatan yang sifatnya subut, kerjakan. Jadi kita pakai baju yang penting menutupi aurat. Aurat enak dipandang mata, bila perlu wangi. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi bajunya bagus, aurat tertutup, tapi baunya masya Allah. Ya, 2 meter kecium bau bawang semua gitu. Ya, itu nggak ngikutin Nabi. Kalau Nabi itu wangi gitu. Ya, jadi itu yang diikuti. Jadi bukan pakaiannya, bukan kemudian makanannya, bukan apa segala macam, tapi dasar-dasar umumnya ini, ya artinya sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau memang kita cinta kepada Nabi itu, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi ini kita harus tahu, kelakuan Nabi itu ada yang harus diikuti, diteladani. Ada pekerjaan Nabi itu sifatnya khususiyah. Apa khususiyah itu? Spesial untuk Nabi doang, yang lain enggak. Ini kelahiran Nabi diperingati, istri cuma 4, kayak Nabi dong 9. Nah, itu kan repot. Itu khususiyah namanya. Ya, ini kelahiran Nabi diperingati, sholat tahajud jam 3, mestinya jam 12 malam. Itu khususiyah Nabi. Kalau Nabi sholat tahajudnya itu malam pertengahan. Kalau umatnya kan pertigaan atau sepertiga malam, gitu ya. Oh, memperingati kelahiran Nabi, kalau malam sholat kakinya nggak bengkak-bengkak. Kalau Nabi sampai bengkak, kalau kita kan apa mau kita sampai bengkak kaki itu? Kemudian mau kerja dirawat dulu. Kenapa kakinya sampai bengkak? Ngikuti sunnah. Bukan itu, gitu. Ya, jadi nggak ada hubungan. Jadi pekerjaan Nabi, fi'il Nabi itu ada yang memang sifatnya al-iqtidai, tidak itu diikuti. Yang kedua ada yang sifatnya khusus, ya khususiyah itu khususiyah. Sama seperti dulu pernah kita contohkan, Nabi lewat bersama sahabat, melewati kuburan, nangis. Lalu ditanya oleh sahabat, wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat kau nangis? Tadi kita itu melewati kuburan, itu lagi disiksa dua-duanya itu, dengan hal yang remeh tapi menyebabkan amalan yang besar dia tinggalkan. Apa? Yang satu nggak bisa ngejaga air kencing, ya, sehingga dia disiksa. Kenapa disiksa? Karena dia nggak sholat, padahal dia sholat. Ya, kenapa? Karena dia nggak wudhu. Kenapa nggak wudhu? Padahal dia wudhu. Dia najis di bawah karena dia nggak bisa ngejaga air kencing. Yang kedua namimah. Namimah itu suka ngadu domba.
bukan domba garut, artinya adu domba itu suka memfitnah segala macam itu, ya, sehingga menyebabkan orang itu berantem berkelahi sampai bunuh-bunuhan, dan ini yang menyebabkan dia disiksa. Lalu Nabi minta kepada sahabat Abdullah ini untuk mengambil pelepah kurma, diambilkan oleh Nabi. Lalu pelepah kurma itu dibelah menjadi dua dan diletakkan ke kuburan yang satu, ke kuburan yang satu. Lalu kata Nabi, ya selama pelepah ini masih basah, Allah ringankan siksanya. Nah, ini jadi bahasan di kalangan ulama-ulama fikih. Apakah perbuatan Nabi ini iktidai apa khususi? Gitu, ya. Jadi kalau iktidai berarti kan harus diikuti. Kalau seandainya itu iktidai, yang paling enak di Indonesia itu yang paling banyak punya pohon kelapa. Ya, karena pohon kurma nggak ada, pohon kelapa katanya gitu ya. Jadi kalau nanti meninggal, saya nanti kuburan ini jangan pernah lepas, taruh di atasnya pelepah kelapa. Kalau udah kering ganti, kering ganti gitu, supaya malaikatnya ini nggak ada yang berani menentukan. Repot Pak kalau itu sebagai iktidai itu. Makanya ulama banyak mengatakan ini khususiyah Nabi. Ya, tapi kemudian ada yang melakukan taufik, artinya menyatukan di antara dua pendapat. Ya, ini bisa iktidai, bisa khususiyah Nabi. Kenapa bisa? Karena pelepah korma ini kan makhluk. Ya, seluruh makhluk Allah itu dijelaskan di dalam surat Bani Israel itu kan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu berzikir. Ya, jadi pohon berzikir, batu berzikir, air berzikir. Ya, jadi apapun selama itu adalah makhluk itu berzikir. Nah, di atas kuburan itu paling bagus adalah ya dengan zikir, artinya ada zikir di atas sehingga penghuni kubur itu merasa tenang. Nah, maka ada yang naruh batu karena batu berzikir, naruh air disiram, air zikir, kembang masih basah itu juga zikir semua. Lalu kata Imam Nawawi, sebaik-baik zikir itu adalah baca Quran. Ya, cuma baca Quran jangan di atasnya, di sampingnya. Kalau di atasnya kan nggak boleh. Ya, artinya di sampingnya kita baca Al-Quran. Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Karena konsepnya kan adalah semua adalah berzikir, tapi sebaik-baik zikir itu adalah kita baca Quran di atas ya kuburan atau di samping kuburan, itu adalah zikir. Ya, maka untuk yang menyatukan dua pendapat ini ada beberapa larangan. Bagaimana kalau naruh pohon di atas kuburan, boleh apa tidak boleh? Tetapi jangan yang terlalu besar. Yang besar itu pohon kelapa tuh. Ya kan akarnya nanti kemana-mana. Tapi kalau semua kembang atau pohon apa silakan. Ya, saya nggak pakai, saya pakai batu. Kayak di Saudi itu apa ditanami pohonan? Enggak. Mereka cuma cukup naruh batu sih. Udah selesai. Ya, karena memang semuanya juga berzikir gitu. Ya, jadi ada yang boleh kita diikuti, ada yang tidak diikuti. Ya, saya kira itu Pak ya. Ya, jelas. Sebab kalau kita jelaskan nggak selesai nih Pak. Masalahnya ya fi'lun Nabi ini kitabnya itu berjilid-jilid Pak. Ya, tentang pekerjaan Nabi itu. Ada yang tidak dikerjakan Nabi lalu dikerjakan oleh umat di kemudian hari. Apakah ini bid'ah? Memang secara bahasa bid'ah karena Nabi tidak mengerjakan. Tapi tidak semua bid'ah itu kemudian sesat. Ya. Masa semua bid'ah itu sesat? Nabi dulu ketika wahyu turun, Al-Quran turun, tulis. Jangan menulis kata-kata. Artinya hadis tidak boleh ditulis. Taat nggak sahabat itu? Mentaati semua, nggak ada yang berani. Ayat Quran saja. Pernyataan Nabi nggak ada yang ditulis. Zaman sahabat dulu, ada nggak yang kemudian menuliskan kitab khusus hadis? Nggak ada yang berani. Ya, baru ketika sahabat ini meninggal, ganti periode namanya tabi'in. Mulailah ada yang berani menulis. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad Tirmidzi segala macam ditulis, dan mereka ini betul-betul hati-hati sekali. Ya, ini ketemu sahabat nggak ketemu, ini ketemu siapa, langsung dirunut. Sehingga ada kitab namanya kitab hadis. Apakah Nabi dulu menyetujui? Enggak. Berarti kan tidak dilakukan oleh Nabi. Apakah ini termasuk bid'ah? Ya, ini kan bid'ah kalau secara bahasa, tetapi faktanya kan dibutuhkan oleh umat, dan memang dasar agama ini adalah Al-Quran dan sunnah gitu, hadis. Ya, sama seperti halnya Nabi SAW ya tidak melakukan, tetapi tiba-tiba ada sahabat melakukan. Apa contohnya?
terompahnya Bilal itu. Ya, Bilal bin Rabah. Ya, itu masuk surga duluan. Ternyata ya apa yang dilakukan oleh Bilal itu? Bilal itu kalau habis wudhu sholat dia 2 rakaat ternyata. Apa dicontohkan oleh Nabi? Enggak. Ya. Terus ada lagi ya zaman Nabi. Jadi ketika habis sholat Nabi ngeliat ke belakang. Siapa tadi yang baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Saya Rasul. Apa kata Nabi? 70.000 malaikat berebut mencatat kata-katamu itu. Apa Nabi mengajarkan? Kan enggak. Kalau konsepnya yang tidak diajarkan oleh Nabi bid'ah, berarti dia melakukan bid'ah pada masa Nabi. Tapi enggak. Ada Bilal di Kuba, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Bilal di Masjid Kuba ini kalau baca surat rakaat pertama rakaat kedua mesti surat yang keduanya kulhu, katanya gitu. Ya, apa pernah diajarkan oleh Nabi? Enggak pernah. Tapi kemudian dipanggil oleh Nabi, apa benar kamu selalu membaca kulhu di setiap rakaat itu? Iya ya Rasul. Kenapa? Saya senang dengan kulhu. Ya sudah, orang seseorang itu di surga bersama apa yang ia cintai. Dilarang nggak oleh Nabi? Enggak. Ya, padahal Nabi tidak melakukan, Nabi tidak merintah. Apalagi sholat taraweh. Ya, apalagi ilmu nahwu, ilmu sorof, ada nggak zaman Nabi? Enggak ada, gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi lalu dilakukan oleh umat berikutnya, enggak semuanya bid'ah. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, gitu. Kalau memang ini bertentangan dengan norma agama, itu bid'ah sesat. Ini apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, sesat. Ya, pas giliran dia nanya, kubah masjid itu apakah dulu diperintah oleh Nabi kalau membangun masjid harus ada kubah? Enggak ada. Menara, ada nggak Nabi pernah memerintahkan membangun masjid harus ada menara? Enggak ada. Kubah menara itu warisan Nasrani dulunya, warisan Yahudi. Ya, jadi kemudian ditiru karena Nabi terbuka. Kalau memang ada yang baik tidak bertentangan dengan agama, pakai. Ya, Nabi buat stempel. Apa stempel itu dari Nabi awalnya? Ya kan nggak ada. Ya, Nabi ngirim surat nggak ada stempel, jadi bahan ketawaan. Akhirnya kemudian ya udah kita ikuti, buat stempel tulis Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada surat stempel terang ada Muhammad Rasulullah, stempel. Ya, apa itu bid'ah gitu ya. Jadi kan enggak semuanya itu ya dikatakan bid'ah dolalah, itu enggak. Ya, termasuk penentuan tahun Hijriah. Nabi menentukan enggak? Abu Bakar enggak, Umar enggak. Ya, Umar masa-masa terakhir dia menentukan Hijriah itu. Kenapa? Karena dia sudah melebarkan Islam kemana-mana. Surat menyurat stempel mah ada, tetapi tanggal nggak ada. Nah, untuk mendokumentasikan surat menyurat bagaimana? Akhirnya kemudian Umar menetapkan, sudah kita punya tahun namanya tahun Hijriah, ditulis 4 Muharram tahun sekian, gitu. Ya, mata uang yang dipakai oleh Nabi dulu, apakah mata uang diproduksi oleh Nabi? Kan enggak. Nabi masih memakai mata uang bangsa Romawi. Ya, jadi Nabi nggak sempit-sempit amat gitu. Kalau memang itu baik, kenapa kita tidak menerima? Kalau seandainya memang dari luar ternyata jelek, ya kita tolak. Gitu saja sudah. Makanya dikasih kaidah umum, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Udah, patokannya itu aja gitu. Ya, so kalau yang baru semuanya bid'ah, ribet urusannya udah. Ya, ujung-ujungnya nanti masalah minuman, masalah speaker, masalah ngaji harus ada roti merek ini, zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah ini kayak gitu. Kan repot Pak. Ya, aja dibatasi, enggak, bid'ah dalam masalah agama. Kalau di luar agama, kalau dipisahkan agama dengan keduniaan, itu apa namanya kalau bukan bahasa Arabnya itu almani. Ya, sekuler itu kan memisahkan urusan agama dengan dunia. Ya, ini urusan agama, ini urusan dunia. Islam itu nggak mengenal itu. Ya, jadi semuanya itu ya sama, tergantung pemanfaatannya kayak apa. Ya, jadi jangan dipisah-pisahkan. Ini bid'ah kalau masalah dunia boleh, masalah akhirat nggak boleh. Nah, terus bid'ah yang masalah akhirat itu apa? Mesti contohnya itu kuburan melulu dari dulu. Ya, apa memang ada orang nyembah kuburan? Kan nggak ada. Mereka datang ke kuburan itu ziarah itu disuruh oleh Nabi.
Ya, fazurwa, ziarah kalian ke kuburan-kuburan itu. Kan Nabi yang nyuruh itu. Ya, ini kalau ngasih contoh bid'ah kuburan memang nggak ada yang lain contoh-contoh bid'ah gitu. Ya, kan dalilnya apa lagi? Nabi SAW itu ya pernah menyampaikan katanya, para nabi dan para rasul oleh orang-orang dahulu itu dijadikan sebagai tempat ibadah katanya. Saya tidak mau kuburan saya dijadikan tempat ibadah. Nah sekarang siapa sih orang Islam yang menjadikan kuburan tempat ibadah? Saya kira nggak ada. Mereka rata-rata itu ingin ziarah. Ya, lalu karena kebodohan mereka, katakanlah awam gitu, lalu ada yang menggait, lalu doa. Ya, kenapa doa di kuburan? Kenapa tidak di tempat yang lain? Ya, karena satu, husnuzon, berbaik sangka. Bisa jadi yang kita ziarah ini orang alim. Ya, bisa jadi dia wali. Ya, karena tempat-tempat kayak begitu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita datang ke sana, kita berdoa. Dulu Nabi Zakaria itu. Ya, Nabi Zakaria itu ketika datang ke tempat tidurnya Maryam itu, mihrabnya itu datang, tiba-tiba ada banyak makanan. Lalu kata Zakaria, min aina laki hadza? Dari mana ini makanan? Lalu kata Maryam, dari Allah. Ya, jadi makanan-makanan itu dari surga. Zakaria berpikiran, oh tempat ini berarti sering didatangi oleh malaikat Jibril. Saya berdoa. Ya, berdoanya cuma di dalam hati. Tiba-tiba dikabulkan, dapat anak yang kemudian dikasih nama Yahya. Jadi kita datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat yang dianggap mendatangkan keberkahan karena tempat itu bersih, karena tempat itu suci, tempat itu berkah, itu boleh. Bahkan Ibnu Abbas pernah mengatakan, Ibnu Abbas itu gini, jadi tempat-tempat atau apapun yang pernah dibiami atau yang pernah disentuh oleh Rasulullah, datangi karena itu sumber keberkahan. Itu Ibnu Abbas itu. Makanya di Saudi itu Jabal Nur dulu itu dilarang. Kita naik itu ada yang melarang, jangan, nggak ada sunnah, bid'ah katanya gitu, ya. Kata pada ngelatak gitu, ngeyel gitu. Pada naik orang Turki sekarang ditulis di bawah gunung Jabal Nur itu ada tulisan, ya, tidak ada sunnah, tidak ada macam-macam gitu, ya. Akhirnya karena semuanya pada kesana, karena Ibnu Abbas pernah mengatakan demikian. Karena nggak bisa dilarang, akhirnya sekarang apa yang dilakukan? Dibuat tempat khusus namanya Museum Wahyu. Itu alasan doang sebenarnya. Museum Wahyu. Di museum ini nanti di situ ada masjid bagus, ada kuliner macam-macam termasuk bakso onta juga ada gitu. Nah, dikasih sarana untuk bisa ke Jabal Nur. Ada jalanan khusus. Nanti 3 tahun 4 tahun kemudian ada kereta gantung nanti. Ya, dari Museum Wahyu sampai ke Jabal Nur. Ya, kenapa? Karena nggak bisa ditahan orang ziarah itu. Karena mereka sudah punya pemahaman ini tempat pernah ditinggali oleh Nabi, sehingga ini bisa jadi sumber keberkahan. Karena nggak bisa, udah deh daripada ditahan-tahan nggak bisa, dibuat aja tempat wisata. Jadi nanti jadi tempat wisata itu. Ya, apalagi yang dijadikan tempat wisata? Perang Badar. Karena Nabi pernah di sana, maka tempat ini jadi sasaran penziarah. Awalnya ditutup, nggak boleh, nggak ada syariatnya, nggak ada ajarannya. Sekarang jadi tempat wisata. Ada sumur namanya sumur 70 Nabi, nggak dirawat sama sekali. Tapi sekarang sudah mulai diincar oleh pemerintah. Ini duit. Tapi kalau yang ziarah kan enggak. Ya, ini sumber keberkahan karena Nabi pernah minum berapa kali di sumur ini. Namanya sumur, ya sumur garas, bukan sumur garas, itu namanya sumur rauhah namanya. Ya. Nah, kemudian tempat bi'r garas itu sumur. Ya, garas itu sebetulnya ada di bawah sumur itu ada pohonan. Dulu Nabi sebelum meninggal itu ngomong gini, nanti jasad saya mandikan dengan air yang diambil dari sumur garas. Sayyidina Ali ngambil beberapa girbah gitu, beberapa galon gitu untuk memandikan Nabi. Nah, sumur ini dulu nggak dirawat, sekarang dirawat. Ya, kenapa dirawat? Karena memang tempat ini pernah didatangi oleh Nabi dan Nabi pernah ngeludahi sumur ini. Dulu nggak dipakai karena dianggap beracun. Tapi begitu diludahi oleh Nabi, nah ini airnya ya Allah seger. Ya, makanya kalau nanti umroh atau berhaji sempatkan ke sumur garas, tapi datangnya jangan pagi karena dibukanya jam 2 siang. Ya, bagaimana caranya? Sudah naik taksi ke sumur garas, nanti diajak muter-muter nanti ke tempat rumahnya Sayyidina Zainal Abidin, putra ya Sayyidina Hasan Husain.
nanti kemudian akan dibawa ke sini, dibawa ke sini. Tempat-tempat ini dulu pernah didatangi oleh Nabi. Nah, jadi ini nggak bisa dilarang. Tempat kelahiran Nabi dari dulu dilarang itu. Ini nggak ada sunnahnya. Katanya dulu pemerintahan dulu. Begitu ganti Raja Salman sekarang, Muhammad bin Salman sekarang ini, ya akhirnya kemudian dijadikan tempat wisata. Jadi tempat kelahiran Nabi yang bangunan putih itu, ya. Kenapa dia melarang sampai kemudian ditulis perpustakaan Mekah? Padahal itu tempat kelahiran Nabi, ya. Kenapa dia nyerang? Karena sampai saat ini perpustakaan ini nggak bisa dibongkar, ya. Dari tempat-tempat yang lain kan dibongkar semua, termasuk Masjid Kucing, Masjid Abu Hurairah kan dibongkar semua itu. Tapi tempat kelahiran Nabi nggak dibongkar. Kenapa nggak dibongkar? Ya, siapa yang sanggup membongkar? Ya, alat-alat berat juga nggak ada yang bisa membongkar. Ya, makanya daripada kemudian dilarang, udah dibiarin aja. Hanya dibuat kotak-kotak untuk ziarah, gitu ya. Dikasih fasilitas sekarang. Di makam Nabi, yang teliti, yang kalau ziarah ke makam Nabi ini yang laki-laki ini, ya dari Babus Salam nih. Kemudian kita melewati Raudhah, melewati rumah Nabi, ya kemudian ada kamar khusus makam Nabi Abu Bakar dan Umar. Berikutnya ada kamar istri-istri Nabi. Di atas itu ada tulisan hulukun azim situ dalam bentuk syair, bukan ayat Quran, bukan juga hadis. Ya, tulisannya berbeda dengan yang lain. Kenapa ini tidak dicopot? Kan jarang yang teliti, ya kritis kayak gitu. Ini tulisan yang lain cakep-cakep, kaligrafi, kok ini jelek gitu. Ya, ada nggak yang pernah teliti itu? Ya, di atas kamar istri-istri Nabi itu, ya itu ada tulisan, di bawahnya Al-Quran, di atasnya itu ada syair. Khuluqun azim, khalaqallah dan seterusnya. Itu dulu sebelum Raja Saudi, artinya keluarga Saud ini memimpin. Dulu kan belum ada istilah bid'ah, belum ada, gitu ya. Jadi ketika Raja Saud ini naik, mulailah ramai istilah bid'ah. Nah, di makam Nabi ini syair semua isinya itu. Nah, ketika naik Al Saud dibongkar semua, ini bid'ah semua, ini nggak benar, ini nggak cocok dengan ini, katanya gitu. Dibongkar semua, syair diganti dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran saja, gitu. Nah, tiba-tiba tulisan ini berkali-kali dicopot, tiba-tiba datang lagi. Akhirnya penguasa pada saat itu ngomongnya gini, sudah biarin, kayaknya Nabi suka dengan tulisan ini, kata gitu ya. Akhirnya tulisan itu sampai sekarang ada itu, ya. Coba ada nggak yang teliti kayak begitu itu? Sama satu lagi, begitu kita kejar ke Nabi, lihat sebelah kanan ada jendela terbuka, ya. Jendela terbuka. Ini jendelanya Siti Hafsah, istri Nabi. Jadi ketika Siti Hafsah itu dipisah dari istri-istri Nabi yang lain, ya. Nah, kemudian Hafsah itu seperti nyesel, artinya seperti kecewa gitu, ya. Makanya kemudian dia minta, tolong jendela saya jangan pernah ditutup karena saya pengen melihat Nabi. Gitu. Sampai sekarang ada nggak yang berani pemerintah itu menutup jendela itu? Nggak ada yang berani. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang ya ini karena memang mereka menjaga tauhid lah, menjaga akidah lah, itu main sikat, tapi ada beberapa yang nggak bisa mereka lakukan, ya. Nah, termasuk jendela Siti Hafsah itu nggak bisa, padahal kan ngeganggu pemandangan sebenarnya itu, ya. Cuma karena memang itu pesan dari Siti Hafsah dan dulu pernah ditutup, ternyata terbuka, udah akhirnya dibuka aja jendelanya, ya. Makanya kalau mau jangan ikut-ikutan aja gitu ya, coba di ini ada apa gitu, ya. Nanti kalau nggak paham tanya sama ustadznya, kalau memang ustadz nggak bisa jawab, udah buka YouTube aja, ya. Ini apa ini? Arti tulisannya apa? Ya. Arti tulisannya apa? Ya, itu tentang ini adalah manusia agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keagungan. Ya. Itu ada fotonya, saya foto jelas itu. Ya. Sebab tulisannya berbeda dan memang nggak bagus, secara kaligrafi jelek. Ya. Kalau tulisan ini kan, kenapa dia bisa nangkring di situ tulisan tadi itu? Ternyata nggak ada yang bisa mencopot tulisan tersebut. Berarti udah berapa tahun itu, ya, sebelum kerajaan Al Saud itu, ya. Jadi itu ada, ya. Sama seperti halnya Bani Sakifah tempat dilantiknya Sayyidina Abu Bakar,
Berani nggak pemerintah itu membumi hanguskan atau meratakan itu? Padahal yang lain udah jadi lapangan untuk sholat itu, Masjid Nabawi. Tapi ada sebongkah tanah, ya itu nggak bisa dirubah. Sejarah itu mau diapakan coba? Ini sekarang mau diperbaiki bangunan itu, ada tulisan proyek pembangunan pengembangan Bani Sa'idah, Sakifah Bani Sa'idah, ya. Jadi itu tuh menghalang-halangi orang sholat sebenarnya, tapi nggak ada yang bisa merubah. Mau diapakan coba? Nah, mereka pada datang ke sana karena Nabi juga pernah tinggal di tempat tersebut. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu, tempat apapun yang pernah disentuh ataupun yang pernah disentuh oleh Nabi itu mengandung atau menjadi sumber keberkahan. Ya, ada daerah namanya Khaybar. Ya, Khaybar kan? Pernah dengar Khaybar itu tahun berapa itu? Tahun ke-6 orang Yahudi Khaybar diusir itu. Dulu dilarang, sekarang jadi tempat wisata. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dilarang orang-orang ziarah itu. Ini tempat pernah didatangi oleh Nabi, Khaybar itu pada waktu tahun ke-6. Dan Nabi sampai bermalam di sana berapa malam? 10 malam. Bahkan jangankan itu, tempat bersejarah umat Nabi Soleh dibinasakan itu dari Madinah itu perjalanan berapa? 3 jam kurang lebih. Arahnya itu menuju ke arah Syam. Itu dulu orang nggak ada yang berani mendatangi tempat tersebut. Tapi karena tempatnya itu indah, tempatnya itu bagus, ya akhirnya pemerintah sekarang udah kewalahan, udahlah jadikan tempat wisata saja. Makanya ada tempat wisata namanya Al-Ula. Al-Ula itu bisa lihat di YouTube itu tempatnya kayak di Yordan. Ya, jadi rumah-rumah dari di gunung-gunung itu dibuat pahat segala macam bagus. Nah, itu sekarang jadi tempat wisata. Kalau zaman Nabi dulu, orang yang melewati tempat situ kata Nabi, percepat jalan kalian. Karena dulu kaum Nabi Soleh dibinasakan di tempat ini. Jadi tempat wisata sekarang. Gitu ya. Padahal nggak ada hubungan dengan Nabi, itu cuma karena Nabi sempat lewat saja. Ya, makanya di tempat-tempat dilewati oleh Nabi itu mesti jadi tempat wisata sekarang. Ya, apalagi di Yordan. Ya, di Yordan itu ada pohon namanya pohon sahabi atau pohon sahabi. Pohon sahabi itu berarti kan sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang, itu ya pohon tadi. Itu sahabat Nabi, makanya disebut sahabi. Udah 1400 tahun lebih itu usianya, masih hidup. Ya, dikatakan sahabi karena awan. Kenapa awan? Karena Nabi pernah berlindung di bawah pohon tersebut. Awan ini terus mengitari, nggak pergi-pergi. Nah, di bawah pohon ini sampai sekarang terawat dan nggak mati, semakin subur di tengah-tengah padang pasir. Yang lain nggak ada pohon cuma ada satu tapi subur tempatnya. Ya, biasalah orang Indonesia kadang-kadang ya begitu berteduh di situ dipotes, gitu. Pak, nggak boleh. Ini cagar alam ini, nggak apa-apa sedikit mah katanya. Buat apa? Buat jimat kata ini macam-macam ya itu pohonnya subur Pak ya. Saya tahun kemarin kan ke sana sebelum konflik Gaza itu ya, saya sempat ke pohon tersebut ya, foto-foto segala macam dan kemudian megang, artinya ya apa iya gitu ya, Masya Allah ternyata bener Pak itu ya, itu usianya udah 1400 tahun lebih itu. Karena sekarang dijadikan tempat wisata, maka tempat pendeta Bakhira ketika mengundang pedagang dari Mekah itu sekarang dibuat saung kalau di kita. Ya, jadi ada tempat istirahat, saung, ya bahkan di situ ada toilet segala macam. Kalau dulu nggak ada itu. Ya, karena mereka tahu tempat yang pernah didatangi oleh Nabi menjadi sumber berkah. Ya, makanya orang pada datang daripada dilarang-larang, udahlah biarin, buat aja tempat wisata menguntungkan katanya gitu. Ya. Jadi itu saya kira itu Pak ya. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.